welcome to today's class. This class is still with our class title, Entrepreneurship, Transform your idea into reality. And before we start our study, I will to check your vision for today's meeting. I think not all of your class or not all the class member attend this class for today. Yes. So I will check on LMS. Okay. The first is Novia. Isma, okay. How are you today, Isma? Okay. Okay. Peter. Here's the stick. Okay. And then Malika. Okay, how are you, Malika? Good, good. Then next, I will name Karnia. Absent, sir. Absent. Do you know what the reason for today's class? Pray. Okay. Okay. And then Samsa. Present. How are you today, Samsa? Really great. Great. Okay. Then Alfira. How are you today, Alfira? Okay. Then next, Nani. Present, sir. How are you today? I'm fine. Okay. Herman. Dispense. What reason for you dispense? Oh, have another project. Okay. Herman. Okay. Then Mahesa. Present. How are you today, Mahesa? I'm The next, Ravi Milana. Yes. Do you know what reason he? Oh, great. Okay. Okay. And then next, Aris. present, sir. How are you today? I'm good. Okay. Okay. The student attending this class, I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 student has attended this class. Okay, thank you for attending this class. Our today meetings is want to discuss about pitching and pitch deck. I think we have learned it before, but we just want to make refreshment what we have remembered or don't remember about pitch deck and pitching. Okay, before we start our lesson for today, I will akan mengajak dari mahasiswa untuk berdoa dulu ya. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan, semoga perkuliahan ini bisa dilancarkan dan bisa berjalan secara baik. Akan itu kita agama kita masing-masing berdoa. Silakan. Oke. As I have shared to you before, today's class we will be discuss about pitch deck and pitching. And pitch deck and pitching is one of most important thing or topics that we should learn about entrepreneurship study. Jadi pitch deck dan pitching ini merupakan bagian yang sangat penting untuk kita pelajari di dalam mata kuliah ini, karena pitch deck dan pitching ini merupakan salah satu keterampilan atau salah satu kompetensi gitu yang memang diperlukan sebelum adik-adik mahasiswa nanti, karena di PTI ini merupakan sebuah prodi pendidikan yang ada unsur
matematikanya gitu. Jadi tentunya nanti akan lekat dengan bisnis-bisnis yang berkaitan dengan startup atau edtech biasanya. Jadi di dalam pitch deck dan pitching ini, we have one learning rules, but in one learning rules, I think there is two important keywords. I think the first is the student are about to create business idea pitch deck. That's the first thing that we should learn for today. And then the second is pitching techniques. So the first we will learn about pitch deck, how to create a great pitch deck or communicate pitch deck. And then the second is we learn to how to deliver that. So with pitching techniques. Okay, that's our learning goals for today's. And then by the end of this class, I hope that you will be able to create a business pitch deck, and then you will be able to know about how various pitching techniques. Jadi tujuan akhir dari perkuliahan kita hari ini, dari mahasiswa nanti akan bisa membuat pitch deck, dan yang kedua bisa mengetahui ragam dari teknik dalam rangka pitching. Okay? I want to ask you some question. What is a pitch deck? Anyone have opinion? Okay. Pitch deck is a short presentation that explaining about what your business is to the investor. Okay, presentation. The keyword I think the presentation, business, and to Plan. deliver a plan and to deliver to investor. Okay, right. Okay, and then Pitch deck is a visual presentation that will support the pitch that we will do. okay, okay. The keywords is visualization. Yeah. How to communicate the idea. Nah, jadi pitch deck itu memang merupakan satu deck gitu ya. Deck itu kan kayak presentation ya, biasanya presentation yang memang disusun menggunakan bentuk-bentuk visual yang menarik gitu, sehingga informasi yang ada di dalam slide atau paparan tersebut tentunya bisa dikomunikasikan kepada investor gitu. But not only investor. This deck, with this deck, you can communicate your idea with investor, with a mentor, and with all the audience on your partner, your target partner. Jadi pitch deck itu memang tidak hanya untuk investor. Jadi pitch deck itu bisa digunakan nantinya untuk mentor, untuk mencari mentor, kemudian untuk ya selanjutnya menjadi investor, kemudian yang terakhir itu untuk bisa mendapatkan partner dalam bisnis. Nah, jadi by definition, this deck is a short presentation file that provides an overview of a business, including the solution it offers and revenue projection and the future strategies. Jadi di sini memang lebih konkret gitu dijelaskan ya, di dalam pitch deck ini ada beberapa komponen penting gitu. Jadi ada beberapa part yang penting untuk dicantumkan dalam pitch deck. Jadi yang pertama overview of business. Nah, di sini misalkan ada yang ingin mengembangkan bisnis terkait dengan suatu produk tertentu, aksesoris gitu, atau mungkin ada yang ingin mengembangkan produk terkait dengan teknologi digital gitu. Nah, di dalam pitch deck kan ada overview-nya. Kemudian solution-nya, nah, betul itu tidak hanya menampilkan produk saja ya, tapi solusinya apa sih yang bisa dihadirkan dengan adanya produk ini. Kemudian bagaimana revenue projection. Nah, di dalam ide bisnis, namanya bisnis ya. Bisnis itu ya bisnis is different with social work, berbeda dengan bidang sosial. Jadi dalam bisnis
sini tentunya apa yang ingin dihasilkan dari bisnis ini biasanya? Ya profit, ya. Profit biasanya. Maka dari itu on pitch deck, jadi dalam pitch deck itu memang perlu untuk mencantumkan revenue projection, kira-kira nanti skema menghasilkan menghasilkan pendapatan itu nanti akan seperti apa gitu. Itu harus clear ditulis di dalam pitch deck. Kemudian future strategies. Nah ini nanti bagaimana dari mahasiswa dengan timnya, kemudian dengan segala sumber dayanya gitu, bisa berstrategi kira-kira dengan sumber daya yang seperti ini gitu. Misalkan sumber dayanya, oke, saya memiliki 5 orang nih di dalam tim saya saat ini gitu. Kemudian apalagi sumber daya itu bisa kita lihat dari sumber keuangan saat ini gitu. Kira-kira dengan sumber keuangan seperti ini, kemudian fasilitas yang kita miliki gitu, kira-kira strategi apa yang paling masuk akal untuk kita bisa lakukan. Nah makanya dalam bisnis gitu, atau mungkin dari Rosa pernah melihat di beberapa company itu biasanya memiliki memiliki roadmap ya. Jadi Q1, Q2, Q3, and Q4 what targets of di dalam Q tersebut. Itu biasanya, jadi dia struktur strateginya apa. Nah, itu ya terkait dengan pitch deck. Dan ini tujuan dari pitch deck. Jadi yang pertama, to establish partnership with various parties or stakeholders gitu. Jadi sebenarnya untuk bisa mendapatkan partnership mitra gitu kan. Kemudian to attract investor to support startup funding gitu. Jadi sebenarnya bagaimana nanti pitch deck ini kita desain supaya bisa menarik perhatian dari investor. Kemudian to attract customer to provide feedback on the product. Jadi dari mahasiswa nanti pitch deck itu juga sebenarnya tujuannya nanti bisa mendapatkan feedback juga. Jika nanti customer bisa mendapatkan bayangan yang clear terkait dengan ide-ide bisnis dari mahasiswa gitu, jadi dia bisa memberikan informasi balik gitu. Ternyata misalkan ini mengembangkan terkait dengan platform pembelajaran gitu kan. Ternyata platform pembelajaran itu sudah tidak relevan lagi bagi saya gitu. Karena platform pembelajaran ini masih terbatas materinya gitu. Karena sekarang justru dengan AI saya bisa belajar lebih banyak gitu, dibandingkan menggunakan LMS yang ada di yang dibuat oleh perusahaan Anda gitu. Nah, itu kan feedback yang didapatkan oleh pengusaha gitu, atau yang nanti membuat sejak ini dari customer gitu. Kemudian yang terakhir, to attract mentors to provide guidance for the business. Jadi dalam bisnis itu pasti ada mentor. Apakah sudah nonton film startup? Sudah. Nah, berapa episode? Habis. Sudah sampai habis berapa hari itu? 3 hari. 3 hari. Nah, apa bayangan dari nanti ketika nonton film startup itu? Bayangannya sih ternyata ribet. Ribet ya? Ribetnya itu di bagian mana? Banyak banget pertimbangannya, apa-apa yang harus dipikirin itu, terus luas banget dan dunianya nggak seindah itu loh. Jadi ya, karena biasanya pengusaha-pengusaha itu, apalagi pengembang startup itu kan biasanya menjual mimpi biasanya. Jadi biasanya apalagi kan biasanya begini ya, karena di dalam iklim bisnis startup gitu, technological bisnis areas gitu kan, itu memang kebanyakan kan diisi sama anak muda yang memang punya ide-ide yang bagus. Ide yang bagus itu memang biasanya memberikan dampak yang positif sebenarnya. Cuman mereka itu disitulah peran mentor. Nanti melihat nggak peran mentor di situ. Yeah. Nah, mentor itu kan realistis ya tentunya.
Misalnya kalau dia bilang ini tidak akan bisa bekerja tidak seperti ini gitu, dia akan bilang seperti itu gitu. Nah itu memang mentor biasanya keras biasanya di masa. Jadi tugas mentor itu sebenarnya nanti akan bisa memberikan guidance gitu. Seperti apa nanti bisnis ini diarahkan gitu. Apakah cocok tidak dengan tim yang saat ini gitu. Apakah cocok tidak dengan ekspektasi yang kita bangun bisnis gitu. Apakah sesuai atau tidak gitu. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Oke. Itu ya, pitch deck itu salah satunya ya empat hal yang menjadi tujuannya itu sebenarnya ingin untuk bertujuan ke ini ya, jadi maksudnya untuk mendapatkan partners, and then to get investors, and then to get feedback from the customers, and then the last is to get mentors. Jadi itu ya dari maksudnya di 4 hal ini. Nah, kemudian di dalam membuat pitch deck, di our last meeting, I have said to you about the pitch deck format. But if you want to explore more about pitch deck format, you can explore that three pitch deck template. The first is Airbnb template. You can check Airbnb pitch deck template on Google, and then you will find pitch deck format. Jadi dari masuk nanti coba ya browsing Airbnb pitch deck format nanti akan bisa dapat. Kemudian Mint, nah itu juga salah satu platform yang memang menyediakan terkait dengan format dari pitch deck. Kemudian Mixpanel juga merupakan salah satu platform juga yang menyediakan terkait dengan format pitch deck. Sehingga nanti bisa mendapatkan inspirasi gitu, bagaimana sih format pitch deck yang memang biasa digunakan, atau mungkin ini kita bisa bilang secara internasional gitu ya, digunakan beberapa format pitch deck. Nah, di dalam pembuatan pitch deck gitu, jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Jadi yang pertama, jadi masuk perlu membuat script. Ya, it's like all the media that you will develop. Jadi semua media itu kan sebenarnya tujuannya untuk mengkomunikasikan. Di sini kan sudah belajar multimedia pembelajaran ya. Multimedia pembelajaran itu kan sudah kita pelajari sebelumnya, terkait dengan video, kemudian membuat gambar, salah satunya juga PowerPoint yang mencakup format-format gambar dan audio. Nah sebenarnya kan tujuan dari beberapa media itu sebenarnya untuk simplify communicate, gitu kan? Jadi supaya komunikasinya itu bisa lebih simple, tidak abstrak, to make it more concrete. Jadi hampir sama dengan pembuatan media-media komunikasi lain kan. Itu dalam pembuatan pitch deck ini perlu membuat script. Jadi dalam script ini yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana mempersiapkan strukturnya. Jadi struktur pitch deck nanti apa sih yang ingin saya komunikasikan? Dan ini nanti mungkin akan berbeda-beda tergantung dari masing-masing nanti akan berhadapan dengan siapa gitu. Apakah investor, bagi investornya nanti mungkin beragam investor itu, apakah investor besar, investor kecil atau investor menengah gitu. Itu kan mungkin berbeda. Karena itu juga ada termasuk nanti mungkin ketika ingin membuat pitch deck, pastikan dulu nanti pitch deck itu dibuat oleh siapa atau untuk siapa gitu. Jadi misalnya kalau untuk investor besar gitu kan, pasti dia punya waktu yang hanya terbatas gitu. Jangan sampai buat presentasi kayak presentasi kuliah gitu yang banyak sekali gitu. Jadi buatlah presentasi sesingkat mungkin dan to the point. Kemudian the second is visual. Visual memang salah satu bagian yang sangat penting ya dalam mengingatkan sesuatu. Jadi perlu mendukung visual yang bisa mendukung pitch deck. Nah visualnya seperti apa? Contohnya ada yang mau memberikan some example for visual to support the pitch deck.
Ada yang oke nanti. Use image, graph, and charts. Image, graph, and charts. Okay, good. Anyone have another opinion? Anyone have another opinion? Okay, that's right. Jadi for the kind of media is right, nanti is right. Image and graphs and what? Charts. Okay, that's right. But for more detail, you can put image the real of your project. Itu akan mensupport bagaimana meyakinkan investor. Atau mungkin kalau belum punya produknya karena membutuhkan biaya, justru memerlukan investor untuk mengembangkan itu, buat prototyping gitu. Jadi prototype of the products. Oke. Dan yang kedua, misalkan kalau Grabs itu tentu nanti Grabs yang berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan dan sebagainya itu nanti bisa disesuaikan gitu. Kemudian the third is delivery. Jadi di delivery ini sebenarnya bagaimana mendeliver konten itu clear, kemudian dan engaging manner. Jadi pastikan interaktif gitu. Jadi clear dan interaktif. Jangan membuat teks yang banyak sekali gitu. Atau mungkin bisa diawali dengan pertanyaan biasanya. Kalau memulai presentasi itu untuk menunjukkan urgensi biasanya. Misalkan ada yang ingin mempresentasikan tentang pengembangan produk ide bisnis terkait dengan pembuatan chat gitu kan, kayak semacam chat GPT tapi khusus untuk spesialis informatika gitu. Misalkan. Nah, itu nanti dibuatlah terkait dengan misalkan apa yang menjadi kendala bagi mahasiswa selama ini. Misalkan pertama mahasiswa di daerah yang terbatas sumber belajar. Oh ternyata mereka kesulitan mencari sumber daya guru atau pendidik gitu yang menguasai informatika karena lulusan dari pendidikan informatika masih sedikit gitu. Nah itu kan menjadi statement yang sangat menarik gitu bahwa kita melihat misalkan di Indonesia bagian tertentu yang dimana guru-guru informatika sedikit tapi mereka memiliki potensi gitu untuk belajar informatika sehingga perlu ide terkait dengan pengembangan ide bisnis untuk kerjasama dengan pemerintah gitu, untuk memberikan akses menggunakan AI belajar informatika dengan AI. Itu salah satu bagaimana mendeliver materi secara clear, fokus pada permasalahannya, kemudian buat ide kita itu seclear mungkin gitu, jangan terlalu kompleks. Bagi misalkan kalau produk-produknya itu produk-produk ilmuwan gitu, jangan menggunakan bahasa ilmuwan gitu. Misalkan produk ini dikembangkan menggunakan sistem ready gitu atau menggunakan model apa gitu, jangan fokus pada itu. Jadi kalau audiensnya dari investor fokus pada apa sih keunggulan dari produk ini, mengapa produk ini dikembangkan, kemudian pastikan juga ya kemudahan dari proses untuk membuat produk ini. Pastikan bahwa produk ini dibuat tidak membutuhkan banyak modal gitu, hanya sedikit gitu, sehingga produk ini bisa diperbanyak gitu. Itu kan salah satu yang menjadi poin menarik biasanya bagi investor gitu. Jadi nilai produksi rendah tapi proyeksi keuntungan itu tinggi kan, itu yang bisa dicari sama investor. Ini kan ya seperti itu. Dan pastikan itu clear ya, jadi tidak mengambang. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana membuat pitch deck itu menarik. Nah, yang pertama tadi kan kita sudah membahas terkait dengan we should make a pitch deck to be clear and to be
engaging gitu ya. Nah, salah satu langkah untuk membuat presentasi atau pitch deck yang clear dan engaging, ya salah satunya yang menggunakan pitch canvas ini. Ini salah satu pedoman atau salah satu guideline yang memang biasa digunakan di dalam pitch deck secara internasional. Misalkan bagiannya seperti apa, kemudian produknya apa, produk demonya seperti apa, mungkin demo produk, walaupun dia mungkin belum ada proyeknya, tapi buat memungkinkan sekali untuk bisa diuji cobakan. Gitu. Kemudian what's unique gitu. Nah ini tunjukkan apa sih keunikannya. Gitu. Apa keunikan dari produk ini dibandingkan produk lainnya. Misalkan membuat produk mengenai game di Telegram gitu ya, game edukatif di Telegram, itu apa keunikannya gitu. Mungkin dengan menjalankan game di Telegram ini bisa membuat anak gitu, ketika mengakses game pembelajaran itu tanpa harus install aplikasi lagi karena sudah ada Telegram. Ada tahu nggak di sini di Telegram itu bisa main game? Betul ya? Atau punya Telegram nggak sini? Telegram ya. Coba nanti cari GAMEE Game gitu. Nah itu banyak pilihan game. Karena Telegram itu open source dari mahasiswa. Jadi game developer itu sangat memungkinkan buat game di Telegram. Dan saya yakin kalau ada mahasiswa mungkin nanti punya ide, mereka punya ide dan punya akses untuk belajar game Telegram itu nanti coba ajukan itu di lomba atau bisa jadi mungkin kalau tertarik nanti untuk mengajukan di luar ini sangat memungkinkan gitu. Akan membuat game edukatif di Telegram. Keuntungannya kan tidak perlu lagi install aplikasi lagi gitu. Kemudian karena sudah dalam Telegram itu aja gitu. Ya itu misalnya keunikannya itu ya keunikannya gitu. Kemudian what is customer traction gitu. Kemudian bisnis modelnya seperti apa, investmentnya modelnya seperti apa gitu. Investment itu kan ada macam-macam dari masalah. Itu perlu dipikirkan gitu. Investmentnya ini apakah dia sebagai angel investor? Dan tahu ini angel investor apa? Investor yang mau aja, jadi tidak mengharapkan feedback. Ya, dia tidak terlalu mengharapkan return gitu. Jadi dia biasanya investor dengan duit yang banyak gitu. Kemudian dia punya duit yang banyak dan mungkin dia melihat gitu ya bahwa idenya sangat bagus gitu kan, ide teknologi itu misalkan. Jadi dia akan menginvestasikan gitu uangnya untuk menjalankan bisnis itu tanpa mengharapkan imbalan. Maksudnya mengharapkan imbalan itu dalam artian return dalam hal duit gitu ya. Kemudian tim, nah ini sangat penting. Biasanya investor juga mencari what is the background of team gitu. Misalkan ingin mengembangkan bisnis tadi itu open source game edukatif itu yang ada di Telegram, ternyata timnya ini tidak ada orang-orang pendidikan gitu kan, itu kan meragukan biasanya. Kemudian call to action yang itu pakai nah ini spesifiknya pitch canvas itu memang perlu mengajarkan beberapa hal, jadi pain gain ini kayak masalah customer apa yang bisa diselesaikan itu sangat penting. Nah ini sebenarnya the first step to how to connect with audience. Jadi akan lebih gampang kita connect dengan audience kalau kita bisa memahami apa masalahnya. Jadi, masalah itu pasti kan masalah yang umum juga gitu, yang dirasakan oleh audiensnya. Misalkan gini, dari mahasiswa ingin membuat suatu sistem yang mempermudah mahasiswa pendidikan teknik informatika untuk memanajemen tugas-tugas mata kuliahnya, kan ya. Terus sudah dibuat dan desain bagaimana apa-apa ya tugas mata kuliah di PTI, kemudian easy to read.
Kemudian vokal, intonasi, volume, artikulasi itu sangat penting. Nah, saya pernah punya pengalaman ya Mas. Ketika saya mahasiswa dulu, ya kan, saya pernah ikut lomba final penulisan karya ilmiah pendidikan gitu, Mas. Nah, kebetulan ada salah satu finalis lainnya, itu dia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kebetulan dia artikelnya itu tentang bagaimana pemanfaatan batik gitu dalam konsep pendidikan apa, mungkin I forget the detail of it, but yang saya remember itu dari mahasiswa. Nah, jadi dia sebelum presentasikan itu, dia pakai audio gonggongan Jawa gitu dari bahasa. Nah, itu kan memberikan ambience yang menarik gitu. Jadi kayak seolah penonton di sana terbawa bahwa ini merupakan konsep yang Jawa banget, tradisional banget gitu. Ya kan? Jadi dia kayak dibawa ke ambience itu. Kemudian itu adalah salah satunya ini vokal ini. Jadi vokal itu juga mempengaruhi kayak intonasi, kemudian volume, kemudian artikulasi ini sangat mempengaruhi bagaimana orang bisa merespon apa pesan yang ingin kita sampaikan. Gitu ya. Nah, ini yang harus dihindari di dalam pitching. Pitching misalkan penampilan yang kurang menarik gitu. Misalkan mau pitching tapi decknya itu masih berantakan gitu kan. Atau decknya ya kaku gitu kan. Atau yang perpindahan slide itu kaku gitu kan. Itu kan tidak menarik gitu. Kemudian tidak melakukan riset yang mendalam itu juga akan berbahaya dari proses, karena riset ini kan sebenarnya merupakan awalan gitu ya, sebelum kita menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kalau memang riset itu terbatas, ada kemungkinan yang pertama nanti ketika melakukan demonstrasi produk itu ada kemungkinan error. Nah, kenapa? Karena risetnya tidak kuat. Karena ternyata di dalam pengembangan sistem itu ternyata ada potensi bug di titik tertentu gitu. Nah, kita kan tidak ada riset sebelumnya. Begitupun misalkan dari maksudnya ingin mempresentasikan terkait dengan permasalahan siswa-siswa SMK di Bali misalkan yang misalkan masih butuh terkait dengan bagaimana penggunaan virtual reality dalam proses pembelajaran praktik itu. Kemudian ada mahasiswa tidak riset lebih dalam itu ternyata siswa-siswa SMK sebenarnya ini sudah memiliki alat-alat yang lengkap di labnya gitu. Jadi untuk apa ada virtual reality gitu kan? Nah, itu jadi masa jadi itu pentingnya riset. Nah, ini terlalu banyak informasi disampaikan. Nah, ini juga jangan sampai nanti dalam pembuatan pitch deck itu more than 5 minutes. Jadi ya, I think until 5 minutes is enough to present what is your idea to get attention of investor. Itu ya. Jadi jangan lama-lama untuk presentasi. Nah, ini harus kayak dalam konsep pendidikan. Dia namanya overdwelling. Saya kalau ingin cerita, misalkan permasalahannya adalah A, gitu kan? Tapi nanti dikaitkan dengan B, C dan sebagainya, gitu. Itu kan nanti overdwelling. Nah, ini minimnya latihan presentasi itu juga sangat mempengaruhi usaha menyelamatkan pitching. Jadi dalam sebuah pitching itu pastikan nanti latihan presentasi. Ya, jangan nanti pas pitching kemudian lihat HP gini presentasi, gitu kan? Jangan sampai kayak gitu. Nah, ini manfaat pitching. Pertama, mempertegas branding perusahaan. Ini untuk menarik investor ya. Kemudian meningkatkan kesadaran mereka, ini sangat penting. Jadi orang tahu gitu bahwa ide ini dari mahasiswa. Kalau memang dari sebelum pitching itu akan ya nggak akan tahu idenya. Dan ini yang penting untuk
bisa mengetahui respons. Jadi dari yang ketiga ini will be get the feedback from many people, jadi from investor, from users, from partners, potential partners. Jadi akan mendapatkan feedback. Okay, does anyone have any questions so far? Does anyone have a question? Or you want to discuss about pitch deck or pitching? Okay, Aris, what is your business idea? Can you tell me your business idea? Our business idea is digital-based platform. So, the specialist service offering the creation of unique and personalized digital wedding invitation. Okay, can you explain me the overview of your business idea? We provide a platform where the couple collaborate with professional design to creating wedding invitation that align with the theme, style, and the preference. Our design can be product attractive and high quality design can be shared online with wedding guests. Okay, why your business is important? Okay, anyone want to show your idea, your business idea, and you can tell, you can tell what is the importance of your business. Anyone want to tell? Yeah. So I'm from the same group with Aris, so I will tell what is the importance of our product. So the importance of our product is because nowadays a lot of people will easily, and I think our product is really eco-friendly. So there's not many ways of invitation methods. So, and also with the digital wedding invitation, it also minimizes the money spent on printing invitation. And also it attracts the many youngsters to give more attention to the wedding invitation. And also they can also give an RSVP of invitation instead of. Okay, good. Sorry, Sapta. Yeah. Okay. Sapta start the idea of his business. I think it's a good starting because he start from the environmental issues. Itu kan isu yang sangat umum, kan? Semuanya tahu, kan, tentang isu lingkungan. Jadi bahwa saat ini banyak penggunaan paper gitu ya, paper yang berlebihan sehingga itu bisa berdampak pada lingkungan. Gitu. Kemudian yang kedua, Sapta start with the young lifestyle. Di young lifestyle ini kan kita dekat dengan multimedia, gitu kan, dekat dengan audio, interaksi secara tidak langsung itu tidak masalah. Beda dengan mungkin baby blues gitu ya. Jadi itu kan memang biasa itu walaupun ada interaksi mengenai menggunakan teknologi, tapi memang lebih suka kalau tidak langsung. Sometimes start with the young lifestyle. Nah itu kan isu yang sangat umum juga gitu. Nah I think that's one of the best
example to start how to communicate your business idea. Ya, jadi mulai dengan isu-isu yang umum gitu. Jangan langsung ke spesifik. Ya. Misalkan ya isu lingkungan tadi, isu anak muda. Okay. Anyone want to share to me about your the importance of your business? Nanti? Okay. So, my business is about simply is selling beads and some accessories like that, including necklace, ring, and phone strap. That means by beads. And the difference of our product that we have a future plan to use environmental safe materials to use in our products. Okay. That's it. Okay, the environmental issues ya. Jadi mulai dari isu environmental sama tadi apa artnya ya. Yes. Ya, jadi mungkin nanti juga bisa gitu menambahkan isu terkait dengan misalkan ya beads-nya itu nanti akan ada kekerasan muncul untuk balinya. I think it will be more interesting because Bali is known by many people. That's the unique of your products, and I think it's general issues that you can share to investor. Mulai dari kayak isu seninya gitu kan, seninya yang dimana ini made in Bali, original Bali gitu kan. Kemudian menggunakan unsur-unsur khas Bali misalkan. Kemudian yang kedua tadi environmental issues. Okay, good. Anyone? I want to ask one more people to share atau to show what is the importance of their business. Okay? Okay? Avira? Okay? For the business is about the internet access. So we'll provide we'll focus in internet access for in RT or RW because in village it's Ya, kalau di desanya susah mendapatkan akses internet. Internet. So kita mudah untuk mereka. okay, give access for villagers ya. Okay. Apa lagi alasan? I think for now that's it. Oke, ya, thank you, Mbak Fira. Ya, itu bagus ya, awal yang bagus untuk membuka statement terkait dengan memberikan akses kepada orang-orang yang ada tinggal di desa. Cuman mungkin nanti Alvira bisa menambahkan terkait dengan data mungkin ya, data seberapa mudah gitu akses internet di Indonesia. Nah, kalau misalkan ternyata di Indonesia ini targetnya Indonesia ya di Bali. Kita belum tahu nanti emang untuk daerah-daerah yang susah untuk akses internet. Ya, oke ya. Misalkan di desa gitu kan, di desa itu ternyata ada potensi pariwisata gitu kan. Tapi hal tersebut tidak bisa dikomunikasikan kepada orang banyak gitu karena mereka terkendala internet gitu. Nah itulah awal yang bagus juga sebenarnya untuk memulai statement gitu, memulai permasalahan atau memulai ide yang ingin ditawarkan. Itu juga mungkin bisa membuat ini juga akan menarik misalkan kalau menggunakan nanti misalkan dibandingkan biasanya kan dalam bisnis itu juga ada membandingkan dengan komputernya apa penggunanya gitu. Misalkan mengenai
kayak sekarang Starlink gitu. Kira-kira apa sih keunggulan produknya Alvira dibandingkan Starlink gitu? Iya. Oke, everyone clear on this point? Sudah clear ya tentang bagaimana merancang atau membuat supaya produk yang ingin dibuatkan di stack itu memiliki reason yang berdasar. Oke. Oke, anyone have question? Iya, sudah mulai terlihat. Jadi nanti untuk long term projectnya membuat pitch deck ya, kemudian pitch decknya itu nanti dibuat dalam bentuk video gitu, jadi dipresentasikan dalam bentuk video, ya. Nah, nanti itu kan individu buatnya, maupun mungkin nanti idenya itu bisa mengadaptasi ide bisnis kelompoknya. Tapi nanti presentasi, kemudian PowerPoint dan komponen lainnya itu yang mungkin nanti bisa dibuat sendiri. Nah, itu nanti tetap akan kita lakukan diskusinya itu tapi fleksibel. Itu misalkan ingin satu kelas, nggak apa-apa kita diskusi di kelas di checkpointnya atau yang konsultasikan supaya nanti harapannya kan ini long term project, di mana long term project itu pasti ada checkpoint gitu. Checkpoint itu yang disepakati minimal 3 kali ya? Ya. Minimal 3 kali. Jadi paling tidak 3 kali untuk kita checkpoint sehingga nanti bisa menghasilkan suatu produk yang bisa kita publikasikan yang paling tidak di YouTube gitu. Atau mungkin nanti bisa kita share kemana gitu kan. Ya, video bisnis. Dan durasinya udah tahu kan ya? Itu for the long term project. This is good for you? Untuk yang didiskusikan nanti berarti isi dari pitch deck-nya sama PPT-nya gitu. Yeah. For our discuss, I propose the topics of our discuss. Yeah, I think it ini untuk supaya kita bisa terstruktur ya. Yeah. Yang pertama, presentation. Jadi presentation deck itu perlu ada, gitu kan? Dalam bentuk PPT atau apa nanti gitu kan? Dalam bentuk Canva juga ada apa gitu. Kemudian yang kedua, nanti bisa mendiskusikan terkait dengan ini apa namanya? Tadi kalau di situ tuh alur skripnya. Tapi skripnya ini nanti ini tidak sekaku saat mengembangan multimedia pembelajaran, ya seperti biasanya. And the last is video. This is 3 steps that we can discuss about. Tapi video ini belum di-render ya? Jadi belum di-render ya. Jadi video draftnya aja udah apa gitu. Kalau menggunakan apps itu kan ya kalau di-render kan lumayan butuh waktu dan sebagainya, tapi jangan di-render dulu ya. Dan kalau sudah oke sini baru nanti bisa di-render ya. This is 3 steps of our discussion for the next meeting. So presentation deck, script, and
video. Okay, this is clear. Anyone have question? Another question? Okay. Anyone have question? No? Okay, to summarize of this meeting, I think we have discussed about two things. The first is how to create a pitch deck. Pitch deck is some deck that you can use to communicate effectively with investor, with mentor, or users. And then we have learned second is pitching techniques. This is about how to deliver your pitch deck, right? Di dua hal ini sudah kita diskusikan. Jadi di pekan depan we will checkpoint about your project. You can start your project for now. You can start your pitching and pitch deck presentation. So it will be the last of project or long-term project, and we will checkpoint 3 times with the topics is important presentation deck, script, and video. Okay, okay, that's all for today. Thank you for attending this class. I hope that you understand what we have discussed today, and thank you everyone, and good afternoon everyone. Take care.